Mau milih si Rem, babu. Terus ceweknya tuh gampangan, dikit-dikit Subaru-kun. Udah gitu, nurut mulu sama perintah si Subaru. Mau milih si Emilia, orangnya tuh egois, gampang marah, pokoknya kayak bocah banget sifatnya. Jadi, kalau disuruh milih salah satu, kasusnya sama aja kayak pas lu nanya, enakan mana kalau diremes, pantat atau nenen? Dua hal tersebut punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Yang satu cuma gumpalan lemak yang ada pentilnya. Yang satu lagi gumpalan lemak tapi ada lobangnya. Nah, pertanyaan soal siapa waifu terbaik di antara dua makhluk bermemek ini bakal jadi sebuah deklarasi perang. Kalau lu ngebuka thread pakai nih bahasan di forum anime manapun, kolom komentarnya pasti jadi zona pertumpahan darah buat kedua fandomnya. 今の話が役立ったなら言うべきことがあると思うのよ。ああ、そうだな。助かった。お前のおかげで光が見えたぜ。ペアコ、愛してる。おろすかしら。泥技。 Pertama kita bahas si Emilia dulu deh. Gini, nih cewek tuh orangnya punya sifat gampang marah, tapi gampang juga ngemaafin kesalahan orang lain. Udah gitu, sering banget ngeprioritasin orang lain ketimbang dirinya sendiri. Sisi naif dari nih cewek pokoknya banyak banget kalau disebutin semua. Atas dasar latar belakangnya, si Emilia ini sering dibenci sama dihina. Bahkan, keberadaannya doang bikin orang-orang ngerasa takut, plus pengen si Emilia mati. Karena penderitaan yang selama ini doi alamin, rasa percaya diri si Emilia tuh rendah banget. Udah gitu, terbilang ajaib juga. Setelah ngalamin semua penghinaan tersebut, si Emilia tetap jadi sosok yang pemaaf dan care sama orang di sekitarnya. Soalnya gini, ketika seseorang punya masa lalu yang kelam dan sering dibully, pasti orang tersebut pengen semacam balas dendam kan ke orang yang pernah ngebulinya dulu. Nah, si Emilia mah gak gitu orangnya. Buktinya aja, pas di awalan cerita sekaligus pertemuan pertamanya sama si Subaru, si Emilia sempat ngeluangin waktu buat nyelamatin si Subaru dari para jambret. Padahal waktu itu si Emilia lagi keburu-buru pengen nyari insignianya yang hilang. Pas udah nyelamatin, si Emilia ini kagak pengen kalau si Subaru sampai ngerasa hutang budi ke dirinya. Buat alasan kenapa si Emilia gitu, gue yakin karena latar belakangnya juga. Doi masih ngerasa jadi sosok yang hina dan gak layak atau bahkan berhak nerima kebaikan dari seseorang. Apalagi nih cewek juga khawatir kalau seandainya ada seseorang yang deket atau bareng sama dirinya, orang tersebut bakal dapet reputasi buruk juga nantinya. Singkat cerita, untuk pertama kalinya si Emilia ngungkap identitas sekaligus penampakan dirinya ke si Subaru dan bilang kalau doi itu setengah elf. Dengan harapan ngeliat reaksi si Subaru bakal gimana pas tahu. Tapi ya namanya juga penghuni dari isekai. Si Subaru mah fine-fine aja, yang penting ceweknya cakep. Otomatis si Emilia juga kaget kan tuh. Berhubung selama ini orang yang ngeliat penampakannya pasti langsung pada kabur. Terbilang ngenes juga sih pas ngeliat si Emilia ngerasa seneng banget. Cuma gara-gara reaksi si Subaru positif pas ngeliat penampakan asli si Emilia. Itu tandanya selama si Emilia hidup kagak pernah ada orang yang mandang baik akan kehadirannya. どうして2000個なの？俺の気持ちを表現するのに100倍じゃ足りねえからだよ。嬉しい。本当に嬉しい。 Di episode 7, pas si Subaru masih berusaha berbaur sama penghuni mansion si Roswell, tuh cowok sempat dicurigain sama semua orang karena bau dari tubuh sampai jiwanya mirip banget sama penyihir pencemburu alias si Satella. Walhasil si Ram pernah motong leher si Subaru pakai sihir anginnya karena nganggep kalau si Subaru bakal jadi ancaman buat penghuni mansion tersebut. Pas semua orang ngemusuhin si Subaru, cuma si Emilia doang yang percaya sama tuh cowok. Terus pas di episode 8, pas kelakuan si Subaru hampir berubah jadi sinting, si Emilia nawarin si Subaru buat rebahan di pahanya. Gua ngerasa momen ini tuh jadi sebuah momen intim di mana si Emilia nunjukin rasa kepeduliannya yang tinggi ke si Subaru biarpun statusnya belum kenal lama. Waktu itu si Emilia pengen banget ngebantuin si Subaru, tapi tuh cewek sendiri bingung kudu gimana. Karena keadaan juga sih yang maksa si Subaru kagak bisa ngebeberin kekuatannya. Nah, yang jadi konflik klimaks antara si Subaru sama si Emilia tuh pas di episode 13. Si Subaru ngingkarin janjinya sama si Emilia. Kelakuannya juga kayak babi, nantangin si Julius lah, terus sempet ngemaki-maki si Emilia juga, yang pada akhirnya bikin si Emilia ninggalin si Subaru. Di poin ini, si Emilia bukannya jahat karena ninggalin tuh cowok gitu aja, tapi si Emilia pengen si Subaru ngerasa bebas dan gak perlu kasihan pas ngeliat si Emilia dihina-hina. Soalnya si Emilia sendiri kagak mau kalau si Subaru ngalamin penghinaan juga karena ngebela tuh cewek. Karena hal itu tuh bikin perasaan si Emilia sakit juga. そうやって何もかも私のためだって嘘をつくのはやめてよ。お城に来たのもユリウスと戦ったのも魔法を使ったのも全部が私のためだっていうの？私はそんなこと一度だってお願いしてない。
Selama gua ngelihat konflik di antara fandom para heroin Re:Zero, banyak banget orang yang ngasih poin negatif buat si Emilia. Contohnya, gua sering lihat ada orang yang nyebut kalau si Emilia tuh kagak punya pengaruh gede sama ceritanya. Terus nampangin muka juga jarang banget. Udah gitu, ada juga yang bilang kalau kebaikan dari diri si Emilia cuma sebatas sifat bawaannya doang dan kagak bener-bener tulus sama si Subaru ataupun orang lain. Gua sendiri kagak ngerti anjir kenapa orang-orang bilang gitu. Soalnya dari apa yang gua lihat si Emilia tuh orangnya emang baik banget, bisa jujur sama perasaannya sendiri dan berani ngorbanin diri sendiri demi nyelamatin orang lain yang butuh pertolongan. Dan si Emilia ngelakuin semua itu tanpa pamrih. Nah, kalau buat urusan nih cewek kurang kontribusi, gua juga emang setuju banget sama hal tersebut. Di sepanjang season 1, ceritanya tuh fokus banget ke pengembangan cerita tentang hubungan si Subaru sama si Rem. Makanya banyak banget yang marah pas si Subaru nolak si Rem. Karena toh si Rem yang sering dapet peran. Si Subarunya malah milih pemeran sampingan pas di season 1. Emang dari segi paras Doi itu cakep banget. Tapi di lain sisi, si Emilia bukanlah sebuah sosok yang sempurna. Doi masih punya banyak kelemahan, terutama di rasa percaya dirinya. Mental sama hati Doi juga rapuh banget. Terus ketika ada masalah, bukannya ngatesin sendiri, si Emilia malah lebih sering bergantung sama si Pak. Dengan kata lain, manja banget. Udah gitu, selain sering dihina orang, si Emilia ini malah ikutan ngehina dirinya sendiri. 男女が二人きりで出かければそれはもはやデート。その間に何が起こるのかは恋の女神だけが知っているのさ。それじゃあ今日スバルはレムとデートをしてきたのね。予想外の切り返し。同感でお願いします。 Lanjut ke si Rem. Dari awal, sosok bernama Rem ini emang udah jadi karakter yang rusak. Nah, rusak di sini bukan berarti karakternya ampas, tapi dalam artian segalanya suram banget. Mulai dari Doi brojol, anak-anak, bahkan sampai Doi ditolak si Subaru. Di sepanjang hidupnya, Doi sering banget ngebandingin dirinya sendiri sama si Ram. Dan ngerasa kastanya lebih rendah kalau dibandingin sama kakaknya itu. Kampung halaman sama marganya pada hancur. Sampai ada cerita gini, dulu pas tanduk si Ram copot, si Rem pernah punya pikiran puas karena pada akhirnya kakak yang selama ini Doi agung-agungin sekaligus benci kehilangan kekuatannya. Nah, karena pikiran sekilas tersebut, si Rem ngerasa hina banget sebagai seorang adik, plus satu-satunya keluarga kandung si Ram. Babu rambut biru ini punya banyak banget opini negatif soal dirinya sendiri. Udah gitu, si Rem ini sering banget punya pikiran buat ngebunuh sampai nyiksa orang-orang yang sama sekali kagak ngejahatin dirinya. Sekalipun Doi ngelakuin hal tersebut dengan alasan buat ngelindungin kakaknya. Berhubung punya masa lalu yang kelam, bisa dimaklumin kenapa kelakuan si Rem kayak gitu. Bahkan si Rem juga udah beberapa kali nyoba ngebunuh sampai akhirnya ngebunuh si Subaru beneran. Yang kemudian setelah banyak banget kejadian yang terjadi antara si Rem sama si Subaru, hati tuh cewek akhirnya luluh sama si Nit bajingan. レムの英雄は世界一です。 Di episode 18, setelah si Subaru ngalamin berbagai tragedi kelam dan ngerasa pengen nyerah, satu-satunya orang yang ada di samping si Subaru gak lain gak bukan adalah si Rem. Dari awal fase kegilaan si Subaru, si Rem kagak ninggalin tuh cowok gitu aja. Bahkan si Rem terus ngasih semangat buat si Subaru. Meskipun si Subaru pernah ngajak si Rem buat kawin lari, terus pergi jauh dari tempat tersebut. Atas dasar pelampiasan doang karena tuh cowok kagak bisa nyelamatin si Emilia. Di momen ini sebenarnya si Rem juga sempat nembak si Subaru. Tapi ya jawabannya lu tahu sendiri. Nah, biarpun ditolak, perasaan cintanya ke si Subaru kagak hilang. Doi bahkan bilang bakal nge-support si Subaru apapun yang terjadi. Buat alasan kenapa si Rem nembak balik sih, karena emang tulus cinta ke si Subaru. Tuh cewek sama sekali kagak ngarepin balasan cinta apapun dari si Subaru. Dengan ngelihat si Subaru bahagia aja, si Rem udah seneng. Sebenarnya sih posisi si Rem sekarang tuh ada sisi positifnya juga. Jatohnya si Rem jadi cadangan. Semisal nanti si Emilia mati, si Rem yang maju. Dari sisi karakter, si Rem emang jadi sebuah karakter penopang yang punya kontribusi gede ke cerita Re:Zero, terutama di season 1. Dan karena hal itu juga, banyak orang yang naruh harapan ke si Rem. Apalagi si Rem ini rela ngelakuin apapun demi si Subaru, sekalipun ngorbanin hidupnya. Contohnya, pas si Subaru diculik pihak sekte penyihir, si Rem lebih milih nyelamatin si Subaru daripada buru-buru balik ke mansionnya si Roswaal. Ketika proses penyelamatan itu, tulang si Rem semuanya dipatah-patahin, sampai akhirnya mati. Subaru-kun!
Kesimpulannya gini, mau si Emilia ataupun si Rem, kalau dibandingin, dua-duanya punya spek keunggulannya masing-masing. Keduanya cewek baik-baik, kagak ada yang lonte. Terus punya latar belakang tragisnya masing-masing. Keduanya bahkan sama-sama ngerasa gak berhak dapat kebahagiaan. Sampai akhirnya mereka ketemu si Subaru. Cuma ya itu, rata-rata pas orang udah suka sama seseorang, pasti mereka jadi buta sama kelemahan ataupun kesalahan orang tersebut. Ibaratnya gini, pas lu udah jatuh cinta ke seseorang, tai kotok aja rasanya berubah jadi coklat. Gua pribadi sih selalu kesel jer pas ada cerita yang di dalamnya nampilin banyak banget heroin. Kenapa sih kagak dibikin ending harem aja? Toh cewek-ceweknya juga sama-sama suka ke satu cowok dan pernah diselamatin satu cowok itu juga. Gua jadi inget cerita nih Sekoi. Kenapa sih kagak kawin sama dua-duanya aja? Si Onodera sama si Gorilla. Si Rito dari To Love Ru aja yang tampang sama kelakuannya kayak gitu, bisa anjir punya rencana kawin sama puluhan cewek. Intinya gini, kalau lu suka ke salah satu heroin, lu gak usah ngehina-hina heroin lain. Salahin penulis ceritanya yang kagak bisa bikin cerita harem sebagus To Love Ru.